Egyanus Kogoya mengklaim telah menyandra pilot Susi Air. KKB pimpinan Egyanus Kogoya saat ini masih menyandra pilot Susi Air. Philip Mark Mertens dipastikan berada di tangan pimpinan kelompok bersenjata Egyanus Kogoya. New Zealand pilot has been taken hostage in Indonesia's Papua region. Pilot Susi Air, warga negara Selandia Baru, disandra oleh kelompok kriminal bersenjata OPM. The rebels, the West Papua National Liberation Army, stormed the plane and took him hostage. Terkait dengan nasib pilot yang Selandia Baru sampai saat ini, yang pilot Pak yang disandra, bagaimana perhatian dari pemerintah sendiri Pak? Ya, tadi malam kita rapat internal, ya, salah satunya membahas itu. Yang paling penting dengan penuh kehati-hatian agar tetap keselamatan menjadi yang utama. Pak, permintaan dari pilot-pilot untuk keamanan udara karena rata-rata yang melayani rute gunung ini pada ketakutan. Tadi malam sudah kita bicarakan mengenai itu. Oke. Nanti ditanyakan ke Kapolri atau ke Panglima, ya. Terima kasih Pak. Papuan military have taken me captive in their fight for Papuan independence. Sudah lebih dari 40 hari, pilot Susi Air Kapten Philip Mertens disandera oleh KKB Egyanus Kogoya. Kabarnya, kesehatan sang kapten juga sudah menurun. Tapi, hilal pembebasannya belum juga ada di depan mata. Penahanan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu di tangan KKB Egyanus Kogoya dimulai pada 7 Februari 2023 lalu. Pesawat yang dipilotinya hilang kontak dan memancarkan sinyal darurat. Pesawat dengan rute Timika Paro Timika tersebut pun ditemukan dalam keadaan terbakar di landasan lapangan terbang distrik Paru. Juru bicara KKB, Sebi Sambung, mengaku bahwa pihaknya ada di balik pembakaran pesawat itu. Lebih lanjut, ia juga mengemukakan bahwa mereka menyandra Mertens untuk menuntut pengakuan kemerdekaan Papua dan pertanggungjawaban dari sejumlah negara atas genosida di Papua. Negara-negara ini harus bertanggung jawab atas pembunuhan genosida di Papua selama 60 tahun oleh Indonesia. Dan PBB juga harus bertanggung jawab karena dia gagal mengimplementasikan hak kemerdekaan bangsa Papua. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh TNI dan Polri yang memulai langkah-langkah awal operasi pembebasan dengan mendekati tokoh-tokoh masyarakat setempat. Diduga mah adik Kogoya namanya Egyanus Kogoya, memang pola pikirnya dia Egyanus ini atau masyarakat di Papua ini kan memperjuangkan Papua merdeka. Brigjen TNI Jeo Sembiring kemudian ditunjuk untuk memimpin operasi pembebasan sang pilot. Sampai dengan hari ini, berbagai tindakan sudah dilakukan oleh aparat keamanan. Mereka telah mengamankan Bandara Nduga, mengevakuasi penumpang pesawat dan pekerja di sekitar lokasi, mengungsikan penduduk setempat, dan terus berkomunikasi dengan para penyandera. Tapi, hingga kini, nasib sang kapten masih belum jelas. Presiden Jokowi bahkan telah angkat suara mengenai persoalan ini. Di sisi lain, Panglima TNI Yudo Margono kembali menegaskan kalau TNI tidak ingin menambah korban dengan melakukan aktivitas frontal. Kita tidak mau secara frontal sehingga tambah terjadi timbul korban. Kasus ini mengingatkan saya dengan kisah pembajakan Wela yang dilakukan oleh Komando Jihad pada 1981 dan berhasil ditumpas hanya dalam waktu 4 hari oleh TNI AD di Thailand. Ya, militer kita pernah berhasil menumpas pembajakan pesawat di negeri orang dan menyelamatkan seluruh penumpang berjumlah 57 orang yang menjadi sandera. Nah, Opung Pandanababan punya pengalaman pribadi yang begitu unik dan dalam tentang pembajakan tersebut. Ayo kita dengar ceritanya sambil sahur. Ada pesawat Garuda yang terbang dari Jakarta, Palembang, Medan. Gitu loh. Ada warga negara Amerika, ada 2 di dalam, ada orang Belanda 1, ada Jepang, dan penumpang itu. Begitu dia lepas dari Palembang, dibajak. Gitu loh. Dibajak, kemudian. Tahu dari mana tuh? Nah, waktu itu ada di Senayan rapat mengenai pengurus karate. Leo Lupulisa Pangkostra dan Sugiri Dirjen Perhubungan Udara pengurus karate. Waktu lagi ngomong begitu, Sugiri Dirjen Perhubungan Udara
ngomong ke Pak Leo, Pak Leo, permisi Pak, ada pesawat dibajak. Didengar Stephen Rompis, wartawan Sinar Harapan di situ. Dia lagi di situ. Didengar, mohon izin Pak, saya mau ada pesawat dibajak. Hanya itu aja informasinya. Si Steve Rompis telepon ke kantor. Itu hari Sabtu. Jam 10, jam 11. Pemimpin redaksiku bilang, Pan kamu kemana? Ya kamu pergi mau makan sama teman udah janji. Ada pesawat dibajak. Pesawat apa? Ada pesawat dibajak. Siapa yang ngomong? Steve Rompis. Ini kelas B lah, kelas C ini wartawan olahraga. Gak itu. Artinya kita ngeliat itu kan. Bahasa wartawan, bahasa Taman Ismail Marzuki atau Senayan. Gitu. Who's the messenger ini ya? Kelasnya dalam persilatan di bawah gitu. Siapa? Steve Rompis. Ngarang-ngarang itu gitu. Ada Leo Lupulisa, ada Sugiri, ada ini. Wah, masuk di akal. Wah, ini masuk di akal. Begitu disebut Leo Lupulisa, Pangkostrat itu masuk di akal. Terus sudah, karena saya waktu itu redaktur khusus yang menangani berita-berita gawat dan yang panas, ku kirimlah wartawan Jack Sian ke Mabes Merdeka Barat, Mabes Abri. Kirim lagi ke kantor Garuda di Jalan Juanda waktu itu. Kirim ke Polri, Upala Buhari. Kirim wartawan ini, kirim ke semua. Jam 11, tengah 12, nol. Gak ada nol. Tak ada konfirmasi. Garuda tak ada konfirmasi. Lapangan terbang gak ada konfirmasi. Semua gak ada laporan. Wah, mau naik cetak. Gimana nih? Tiba-tiba muncullah berdasarkan pengalamanku waktu Halim Perdana Kusuma. Gua ngerti airport. Jakarta Tower. Jakarta Tower itu dia yang memonitor seluruh lalu lintas pesawat. Sekarang Airnav ya? Iya. Telepon lah itu Jakarta Tower. Udah jam setengah 12. Tinggal diambil. Jakarta Tower. Iya Pak. Kolonel Sofyan Satgas Intel Komkamtib. Catat nomor telepon saya. Ku kasih telepon Sudomo. Pangkongkap itu Sudomo, ku kasih nomor teleponnya. Kau catat nomor telepon saya. Iya Pak, siap Pak. Jam berapa kau tadi tugas? Jam 8 Pak. Pesawat yang dibajak itu posisinya sekarang di mana? Di atas Riau Pak. Di atas Riau. Registrasi? Woyla. Jakarta, Palembang, Medan. Jumlah penumpang begini. Kau tahu dibajak dari mana? Kode Hotel Juliet, hijacking itu Hotel Juliet. Yang samping udah ketik, semua yang gua omongin udah ketik. Nanti kau monitor terus dengan baik ya. Kalau ada apa-apa telepon saya, oke? Jelas ya? Siapa nama saya? Kolonel Sofyan Pak. Wah, betul. Udah. Ada betul nggak itu Kolonel Sofyan? Gak tahu aku. Ada tiba-tiba aja itu nama Kolonel Sofyan muncul. Wah, dan itu Komkamtib ngeri dulu, killer itu. Gak ada yang berani konfirmasi ya. Mau konfirmasi ke siapa kawan ini kan? Keluar itu cerita itu. Muncullah berita itu, headline kita cetak 250.000. Kok itu jam berapa Pung? Dapat berita jam 12 untuk naik sore. Iya. Jadi koran pertama yang naikin adalah Sinar Harapan. Gara-gara Kolonel Sofyan ini ya, anonimus ini ya. Kompas aja bikin tajuk kenapa mereka gini terlambat memberitakannya. Karena ini gitu loh, gak bisa mereka konfirmasi, gak bisa tertutup semuanya. Udah keluar kita takut. Datang dari Komkamtib, dari Puspen Hankam untuk melarang berita itu, pulang semua bos-bos. Tinggal tukang-tukang sapu aja sama kita gitu loh. Tinggal semua bos pulang. Yang pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi tinggalkan kantor semua gitu loh. Memang sengaja supaya nggak diintervensi. Terus kita rapat kecil
Rapat kita ikuti gitu loh, sampai kemanapun. Aku langsung ambil paspor dari rumah, suruh ambil kurir ambil paspor dari rumah, ambil pakaian sepasang, terbanglah aku ke Singapura. Sampai Singapura monitor, ternyata bukan di Penang, ke Don Muang, Thailand. Bangkok. Terbanglah saya ke Don Muang. Ikutilah itu sampai operasi pemijakan. Itu situasinya. Jadi kembali ke pertanyaan kau tadi. Lanjut lagi, apa yang terjadi di Don Muang? Apa yang terjadi? Opung mengikuti apa yang terjadi sampai akhirnya Opung kembali ke sini. Jadi waktu itu pemerintah Thailand Prime itu tidak menyetujui tentara Indonesia melakukan penyerbuan, gitu loh. Nggak setuju. Mereka mengatakan biar kami, gitu loh, ya kan? Kami juga bisa melakukan itu. Tapi kita waktu itu berkeras karena itu teritori kita, pesawat itu, kami sendiri yang melakukan, gitu loh. Jadi waktu berunding itu Benny Murdani yoga dengan Jenderal Thailand, waktu itu Benny sampai tendang itu apa pintu, karena ditolak ini. Malamnya menghadaplah mereka duta besar waktu itu Hasan Habib, Yoga Sugama, Kepala Bakin, kemudian Benny Murdani, ketemulah dengan Prem, Perdana Menteri Thailand. Gitu loh, nyampaikan pesan Presiden Soeharto. Waktu itu ada bargaining posisi, kita itu pembeli beras yang terbesar dan kita penyuplai minyak yang terbesar ke Thailand. Gitu loh. Dimasalahkan lah itu, bisa terganggu itu gitu loh. Kalau ini berubahlah Prem, dikasih izin lah nyerbu gitu loh. Jadi kita di terminal itu lihat pesawat itu kemudian dari orang, kalau kulihat orang-orang kedutaan Amerika juga ada dari CIA itu, mereka juga bisa memonitor, ada alatnya seperti kecil seperti itu memonitor kalau ada bergerak itu, ada benda besi bergerak gitu loh, pistol atau granat itu kelihatan tuh, mereka monitor segala macam gitu loh. Nah kemudian pasukan kita waktu Benny Murdani, waktu itu lagi Rapim Abri di Ambon. Mampir dia di Makassar karena grup anti teror itu lagi di Makassar, yang Sintong Panjaitan. Lagi di Makassar. Terbangkanlah mereka. Jadi waktu pesawat DC-9 itu, pesawat yang karakteristiknya bisa dibuka dari luar. Yang pantatnya bisa dicongkel, yang samping-sampingnya bisa dicongkel gitu loh. Didatangkanlah pesawat yang serupa ke Don Muang, dipakailah itu sama Kopassus itu latihan sambil nunggu penyerbuan gitu loh. Jadi latihan sambil nunggu penyerbuan gitu loh. Jadi waktu itu lagi di kafe itu, aku dengan Benny, terus ada Teddy Rusdi, ada dari ini, Sintong, kita lagi ngopi-ngopi itu, terus laporlah Subagio HS. Ya, terus datang, udah teruskan latihan, kata Benny. Teruskan latihan, kita ngobrol. Nah begitu jago juga lah penyerbuan yang terakhir, hari penyerbuannya, itu dari yang dikatakan last supper. Dikasih makanan yang sudah diapain obat tidur. Jadi udah dikasih obat tidur, maka reaksi penyerbuan itu sama penumpang nggak ini. Kalau tidak akan banyak mati penumpang itu gitu loh. Semua mereka tertidur gitu loh. Senyap mereka waktu diserbu, ya kan? Dan itu anti teror kita, pasukan anti teror kita itu dalam waktu nggak sampai 4 menit, 5 menit, gitu loh. Tapi nggak ada korban tuh, Bung? Apanya? Korban dari penumpang? Penumpang nggak ada. Pilotnya mati. Jadi kalau si Kirang itu dia dari ujung, dari pantatnya itu masuk. Begitu langsung di door dia. Terus pilotnya itu juga langsung di door pilotnya, Kirang. Kepalanya langsung ini gitu loh. Itu aja. Jadi kita lihat sendiri tuh kayak film itu.
Terus Benny datang, kelihatan jalan dia udah selesai. Hanya 5 menit lah. Langsung bisa diselesaikan. Dan penumpang tidak huru-hara, tidak panik segala macam karena memang sudah dikasih kasih obat tidur. Udah slow ya. Nah, udah obat tidur. Tapi hebat lah kita punya apa itu pasukan anti teror kita tuh hebat lah. Dulu pernah dapat cerita ini juga, katanya sampai ngelihat cara penyandra itu megang senjata gitu, sampai merhatikan hal sedetail gitu untuk dan aku baca di bukunya Opung cara Jenderal Yoga mengulur waktu itu menarik juga Pung. Itu buying time itu. Jadi aku bilang hebat juga nih. Jadi gini, mereka minta supaya yang ditahan di Cicendo, peristiwa Cicendo, ditahan di Lampung, ditahan ini dibebaskan. Jadi oke, kita akan bebaskan. Sebut namanya siapa? Syarifuddin. Syarifuddin pakai Y atau pakai R? Pakai A, digitu-gituin. Nama lengkap, jangan nanti Syarifuddin lain yang dibebasin gitu loh. Oke. Dan masuk akal ya. Ahmad C, KH atau apa gitu. Begitu-gitu hanya itu buying time. Gitu loh. Begitu. Wih, gila juga jenderal dipaten juga dulu. Dipersoalkan gitu. Saiful itu Y biasa atau ini untuk apa gitu loh. Itu habis setengah hari itu pokoknya. Wah iya, gitu. Kami harus membantu supaya teman-teman kalian itu betul-betul jangan salah lepaskan. Enggak, yang bukan ini ketika. Begitu untuk buying time. Daya yang mereka minta itu selain temannya dilepasin apa, Pak? Oh, minta banyak uang. Minta uang waktu berapa 100 juta. Sekarang hari Minggu mana ada bank yang buka. Gitu kan. Jadi kasihlah nomor rekeningnya. Kemana kita kirim gitu loh kan. Akhirnya udah bicarain besok lagi gitu loh. Oke, kasih tahu kemana uang itu dibawa. Gitu-gituin. Sambil waktu buying time betul-betul diinin mereka. Saya yang ngeri waktu itu kalau memang ini jagoan profesional pembajak ini, mereka minta bebaskan. Kalau tidak dibebaskan, langsung di pintu pesawat. Dieksekusi ya. Datang nggak kemari? Siapa? Yoga Sugama atau siapa? Datang. Kalau itu ngeri itu. Iya. Kayak nyampe. Film Hollywood ini ya pokoknya. Nggak nyampe mereka gitu. Pembajaknya nggak nyampe. Akhirnya pembajaknya semua mati atau sebagian? Jadi yang real itu kan mereka 5, 3 mati, 2 masih hidup. Jadi waktu di Don Muang, Yoga Sugama sama Hasanan Habib press konferensi, dia kasih tahu itu, rekaman juga aku ada. Tapi begitu kami nyampe di Jakarta, Benny Murdani minta 5-5-nya mati. Gimana ceritanya? Opung sampai di Jakarta nih. Dengan informasi 5 pembajak, 3 mati, 2 hidup. Nah. Jadi maunya Benny Murdani, dia panggil aku. Dia lagi di apron itu, dia ada mayor dari Kopassus. Pak Panda ya? Iya. Dipanggil Jenderal Benny katanya. Yuk datang aku. Dia pakai gayanya dia lipat tangan. Itu berita-berita Sinar Harapan cepat, akurat, bagus. Wah, terima kasih Jenderal, saya bilang. Terima kasih Jenderal, bagus. Terus itu yang mengenai pembajak, kau tulis 5-5-nya mati. Kenapa Jenderal? Masih ada 2 yang hidup. Kau tulis 5-5-nya mati. Buyung Nasution sama DPR nanti ribut. Ya kan? Kau bikin 5-5 mati. Sinar Harapan yang dipercaya beritanya. Yang pertama dan tercepat. Kan? Tapi Jenderal, ini ada rekamannya. Tadi press konferensi. Semua berita dunia mengatakan ini. 3 yang apa loh. Langsung dia pukul dadaku. Kau dengar aku enggak? Katakan. Kau dengar aku enggak? Katakan. Jenderal, peluk aku, saya bilang gitu kan. Ada apa? Anak buah Bapak itu ngeliatin kita, Pak. Gitu. Saya lebih takut lagi kalau mereka lebih marah lagi.
Maka itu kau dengar aku, katanya. Senyum Pak, aku bilang gitu kan. Mukanya dia kan kayak muka Batak, Ben Murdani. Kayak bersegi-segi juga gitu. Peluk aku, bilang kan. Udah diapain. Senyum, bilang. Kau ada apa ini gitu? Senyum Pak, gitu bilang gitu. Biar dilihat anak buah Bapak itu. Wow. Maka itu kau dengar aku gitu ya. Sampai di kantor. Tapi senyum dia? Oh senyum dia lah. Ya senyumnya sama aja. Dan selamatlah Opung dari anak buah. Tapi anak buahnya tuh udah memperhatikan. Udah siap-siap. Itu semua bisa bayangin. Gua masuk mobil di karate. Sambil dijorokin udah patah-patah kakiku sama tanganku. Itu apa? Iya. Kalau nggak ada adegan peluk itu. Itu juga mau maghrib itu. Udah gelap-gelap apa itu? Iya. Oke, bayangan Opung kalau Pak Beni tidak meluk dan tidak senyum pada waktu itu, apa yang akan terjadi pada Opung? Gue ditimpe anak buahnya. Kurang ajar ini sama bosku gitu loh kan. Ya tentara bawah ini lebih serem ya. Iya, ngeri. Langsung. Terus. Anak ini kok kurang ajar. Aku kan rambutnya gondrong aku. Kok kurang ajar ini anak kan. Dijorokin ke mobil. Itu bayangan Opung. Bayangan gue itu. Waduh. Lah kayak film. Iya. Kayak film kan. Waduh. Tapi apa yang bikin Opung jungle survivalnya mode on dengan minta Pak Beni meluk dan senyum itu gimana Pung? Ini kan langkah yang nggak biasa nih Bung. Itu seperti aku tulis di bukuku gitu. Itu aku dalam jungle survival tuh jadi dilihat itu gak serius. Dia gak marah serius gitu loh. Dia pukul itu memang aku udah shock. Wah gitu kan. Begitu dia pukul. Dia bilang, peluk aku. Ada apa katanya? Senyum, gue bilang gitu kan. Anak buah Bapak itu. Bilang kan. Dia lirik juga, dia lihat juga bukan apa itu. Maka itu kau baik-baik kau ini gitu. Tapi akhirnya Opung nulisnya 5 menit. Aku nulis terserah redaksi. Gue bilang ada peristiwa begini. Beni minta 5 mati, yang fakta 3 mati. Terserah pemimpin redaksi. Opung tulis dua-duanya? Dua-dua nggak Opung, nggak mau pusing aku. Pokoknya terserah sama pemimpin redaksi. Oleh pemimpin redaksi dibikin 5 yang mati. Daripada jadi orang kenal. Daripada anak buah karate.